Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Lebih selamat kita kembali berbakti, beribadah kepada Tuhan pada ibadah raya pada pagi ini. Seberapa kita yang sudah hadir pada saat ini, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Mari kami undang semua Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mengundang kuasa Tuhan senantiasa boleh hadir di tengah-tengah kita, memberkati ibadah kita pada pagi ini. Kita angkat pujian kita. Yesus Tuhan dan Allah kami. Yesus Tuhan dan Allah kami. Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya.
yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kuasa Tuhan. Oleh karena kehendak-Mu lah Tuhan semua boleh ada Bapa. Oleh karena kehendak-Mu semua boleh tercipta bagi kemuliaan Tuhan. Demikian Bapa dengan keberadaan kami ya Tuhan. Kami ada oleh karena anugerah-Mu. Kami ada oleh karena kehendak-Mu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kami sebagai umat ciptaan-Mu Tuhan. Kami boleh belajar untuk senantiasa memberikan hormat kepada Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah Engkau Allah Raja atas kehidupan kami. Dan boleh memerintah dalam hidup kami ya Tuhan. Bapa, pagi ini Tuhan Yesus, kami bersama umat-Mu Tuhan. Lewat ibadah kami pada pagi ini Bapa, kami mempersembahkan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Lewat pujian kami, lewat penyembahan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah kami pada saat ini Tuhan boleh menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami sepulang dari tempat ini Tuhan dengan tidak tangan hampa Bapa. Tapi kami membawa sukacita dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan Yesus datangnya. Sehingga kami boleh berkemenangan ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami serahkan ibadah kami Tuhan pada pagi ini. Dari awal pertengahan pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Pada pagi ini kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan Yesus Allah kita. Kita akan berglori bagi Tuhan Yesus Allah kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. Baik itu kuasanya, baik itu mujizatnya. Haleluya. Mari angkat pujian kita bersama-sama. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Pujian ini kalau kita tidak pujikan dengan berdiri tidak semangat saudara. Mari kita semangatkan kita dalam memuji Tuhan. Kami undang Bapak Ibu semua tahu berdiri. Kita pujikan lebih meriah, lebih sukacita. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Dipersilakan itu. Haleluya. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus Allah kita, saudara. Biarlah Tuhan Yesus yang hidup boleh hidup dalam kehidupan kita. Boleh memimpin dalam kehidupan kita, saudara. Menjadi raja atas segala raja bagi kehidupan kita. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan Yesus hidup di dalam hidup kita. Yesus, la 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 la.
saudara. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita saudara ke depan. Tapi satu hal yang kita tahu, bahwa Tuhan Yesus selalu nyata dalam kehidupan kita. Amin saudara. Haleluya. Sudah saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dijalankan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus hidup di dalam. Bapak Ibu, panggil berdiri bersama-sama. Amin. Rasanya memimpinku setiap waktu. Aku merasakan, aku melihatnya. Rasa Yesus datang. Biarlah Tuhan Yesus hidup dalam hidup kita. Haleluya. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Kita ketahui ya saudara bahwa waktu-waktu saat ini waktu yang jahat, bahkan bisa dikatakan waktu-waktu yang sangat jahat. Oleh karena itu saudara, kalau kita tidak cakap, kita tidak pintar dalam mengatur waktu ini saudara, kita akan binasa, kita akan kecewa. Oleh karena itu saudara, biarlah pada saat ini, biarlah Tuhan Yesus boleh menjelma dalam kehidupan kita, boleh menjadi raja atas hidup kita, memimpin hidup kita saudara. Maka demikian, maka kita akan mengalami sukacita luar biasa dari Tuhan Yesus. Kita angkat pujian saudara. Mari kita menyelamatkan waktu yang ada yang sudah Tuhan berikan kepada kita saudara.
Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Mari kita jelmakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidup. Biarlah Tuhan Yesus menjadi Raja atas hidup kita semua. Sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Haleluya, haleluya. Kita pujikan. Selamatkanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu ini, waktu yang jahat, sungguh jahat. Haleluya. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu. Hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh indah. Sekali lagi kita pujikan saudara. Kita boleh selalu sadar bahwa waktu ini waktu yang jahat. Mari kita harus pintar saudara. Kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga agar kita tidak senantiasa jatuh ke dalam pencobaan. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini sebaik-baiknya bagi kemuliaan Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan Yesus boleh menjelma dalam hidup kita, menjadi Raja atas hidup kita saudara, dan mengalami keindahan dalam hidup kita. Yesus, haleluya. Hidup sebagai untuk firman Tuhan. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan,
dengan keadaan yang luar biasa. Ini semua karena kasih karunia-Mu, karena berkat-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami terlalu bangga Bapa, kami terlalu bersyukur punya Allah Yesus yang luar biasa Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau telah pimpin jalannya pujian kami. Biarkan pujian ini boleh menyenangkan hati Engkau, berbau dupa harum di hadapan Engkau, menjadi berkat bagi yang mendengarnya. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Sucikan, kuduskan hati kami, buka hati kami, gemburkan tanah hati kami. Biar firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam, berbuah, bertumbuh dan dapat kami lakukan. Berkati urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu dengan urapannya datangnya dari Roh Kudus-Mu. Kami percaya, kami yakin Roh-Mu ada di tempat ini Bapa, mengurapi setiap hati kami. Berkati kami yang hadir maupun yang tidak hadir, Engkau tahu segala kesibukan mereka Bapa, ampuni, berkati mereka Bapa. Terima kasih Bapa, seru doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat beribadah, mempermuliakan nama Tuhan dalam ibadah Minggu Raya 19 Desember 2021. Tuhan memberkati. Sebelum firman ada beberapa pengumuman. Dan pagi ini saya akan membentuk Satgas Covid, meminta kesediaan Bapak Jaman, Bapak Triwibowo, dan Bapak Yeremia Nova sebagai Satgas Covid gereja kita untuk persiapan Natal. Ketiga bapak-bapak ini akan berjaga di pintu gerbang besi sana sambil memberikan hand sanitizer, masker, dan cek suhu, serta melihat data di aplikasi Peduli Lindungi. Ya, jadi sudah saya tekankan untuk mendownload dan memasukkan nick itu. Ini hanya sebagai bentuk formalitas saja. Mengapa saya pilih bapak-bapak ini? Karena sudah tahu persis wajah-wajah jemaat tungkul. Enggak akan mungkin, enggak oleh melebu. Ya, itu hanya sebagai aturan, kita ikuti saja. Terus penerima tamu ada di pintu masuk, sudah tertulis di warta semuanya. Mohon Bapak Ibu jemaat nurut saja, baik tanggal 25 maupun tanggal 26 ketika terima tamu mengarahkan Bapak Ibu untuk duduk di depan. Untuk duduk di depan. Dan bangku sebelah ini dikosongkan. Ya, kalau Bapak Gembala di situ enggak apa-apa, hanya untuk para pejabat nanti yang datang. Jadi sebelah sini silahkan diisi, dan para pelayan mimbar tetap untuk duduk di tempat masing-masing. Ya, yang main musik di mana, di atas ini tetap duduk di situ, supaya enggak terjadi ya, kerumpel-kerumpelan seperti itu ya. Jadwal pelayan Tuhan semua sudah di warta, akan ada latihan hari Kamis dan hari Jumat, atau bisa berkoordinasi dengan para pemimpin pujian yang sudah ditunjuk, latihannya kapan saja bisa disepakati bersama. Untuk ibadah pemuda remaja dan sekolah minggu hari Sabtu dan hari Minggu selama 2 minggu berturut-turut ditiadakan terlebih dahulu, dimulaikan minggu-minggu awal Januari. Hari peringatan Natal, jemaat memakai baju putih, hitam atau putih-putih untuk tanggal 25 Desember, tanggal 26-nya bebas, yang penting rapi, sopan, baik, dan berkenan. Dan mengajak semua jemaat untuk sama-sama kita kerja bakti, ya, gereja kita untuk persiapan Natal, walaupun mungkin yang datang sebagian besar ya jemaat kita sendiri, hari Jumat pagi dan tanggal 25
selesai ibadah peringatan Natal, kita kerja bakti kembali ya. Untuk tanggal 24 untuk persiapan tanggal 25, tanggal 25 untuk persiapan tanggal 26. Minta kesediaan Bapak Jepri yang memiliki mesin desinfektan untuk melakukan penyemprotan sebelum atau menjelang Natal kita ya, bukan pada hari hanya, sebelum seharinya setelah disemprot kita bersihkan bersama-sama. Nanti kita bisa melihat apa saja yang kita bisa kerjakan ya, pengaturan kursi dan lain sebagainya. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Oh ya, nah, gladi bersih yaitu hari Kamis dan hari Jumat, baik gladi bersih untuk ibadah maupun kur yang ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita akan kembali belajar firman Tuhan pagi ini. Belum saya lanjutkan pembahasan kita, itu nanti di tahun mendatang. Dan kita akan belajar tentang Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus dan Yohanes Pembaptis. Kita buka dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 3 ayat 13 sebagai ayat pokok kita. Ya, Matius 3 ayat 13. Matius 3 ayat 13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Kita melihat tentang pribadi Yesus dan Yohanes Pembaptis, dua pribadi yang memiliki pengaruh besar dalam sejarah manusia dan Injil. Mengapa saya sebut memiliki pengaruh besar? Karena kedua orang ini muncul, yaitu Yesus dan Yohanes, setelah melewati masa kekelaman selama 400 tahun dan kembali menyuarakan kebenaran Allah. Ya. Kita tahu bersama bahwa Maleaki itu adalah nabi terakhir yang diutus Tuhan kepada bangsa Israel. Kurang lebih 400 tahun ya, setelah Maleaki mati atau hidup melayani mati, 400 tahun kemudian Yesus lahir. Selama jenjang waktu 400 tahun ini Allah sama sekali tidak berfirman. Tuhan Allah sama sekali tidak mengutus para nabi, tidak mengutus penyambung lidah Allah, tidak mengutus hamba-hamba Tuhan. Tidak ada utusan sama sekali. Ini masa kekelaman, masa kegelapan, di mana Allah sama sekali tidak berfirman. Ya, dapat kita bayangkan, kalau Allah tidak memberikan firman, bagaimana keadaan manusia pada waktu itu. Sedangkan zaman sekarang, Allah terus-menerus berfirman dalam kitab Ibrani, dan kita lihat keadaan dunia semakin jahat adanya. Nah, bagaimana selama kurun waktu 400 tahun Allah tidak berfirman? Maka itu disebut masa kekelaman, masa kegelapan, di mana Allah sama sekali tidak berfirman. Mengapa Allah sama sekali tidak berfirman? Tentunya ada alasan. Ya, karena umat pilihan Tuhan, bangsa Israel secara jasmani telah murtad, telah kehilangan moralitas hidup yang dikehendaki Tuhan. Namun di satu sisi, itu adalah penggenapan rencana Allah akan datangnya Mesias. Ya. Allah sendiri yang mengambil rupa sebagai manusia lahir sesuai dengan nubuatan kitab para nabi-nabi yang ada tentang datangnya Mesias, Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus.
Karena jenjang waktu 400 tahun itu adalah masa tiba di mana penggenapan Allah atas firman-Nya terjadi. Ya, maka dari itu muncullah ketika masa kekelaman selesai, muncullah Yohanes dan Yesus. Dan kedua pribadi ini memiliki peran yang besar. Karena suara kenabian, suara kebenaran, suara firman kembali didengungkan. Dan kita akan melihat persamaan antara Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yang pertama, kelahirannya diberitahukan. Artinya, sebelum Yesus dan Yohanes Pembaptis lahir ke muka bumi, ada pemberitahuan. Dan saudara bisa membaca itu dalam Injil Lukas 1, ya, ayat 5 sampai 38. Tentang pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus sama-sama diberitakan oleh malaikat Gabriel. Jadi kelahirannya diberitahu. Ada beberapa contoh di Alkitab orang-orang yang kelahirannya diberitahukan. Ya, Simpson juga sama. Samuel juga sama. Namun untuk menggenapi penggenapan tentang nubuatan para nabi, untuk memasuki zaman kasih karunia, yaitu Yesus dan Yohanes, itu persamaannya, kelahirannya diberitahukan. Yang kedua, keberadaannya atau kehidupannya dinubuatkan oleh para nabi. Kalau saudara membaca ya, catatan kaki di bawah tentang Yohanes, dalam kitab Maleaki 400 tahun sebelum Yesus hidup, sebelum Yohanes Pembaptis ada, Maleaki telah berkata bahwa akan ada seorang yang mendahului Tuhan mempersiapkan jalan baginya. Bukan berarti tidak ada jalan pada waktu itu, artinya mempersiapkan jalan, membawa kembali bangsa Israel untuk kepada Bapa yang mulia. Kembali kepada kasih Allah melalui pelayanan Yohanes Pembaptis itu dalam Maleaki 4 ayat 5 sampai 6. Dan Yesaya ya 700 tahun, 600 tahun sebelum Yesus lahir, dia telah menubuatkan bahwa akan ada suara yang berseru-seru di padang gurun dan memberitakan bertobatlah, hendaklah dirimu dibaptis. Itu Yesaya. Dan muncul Yohanes Pembaptis. Nah, Yesus dinubuatkan dalam Yesaya 9 ayat 5 sampai 6. Seorang putra, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan kepada kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Dan dalam ayat yang ke-7, Yesaya 9 ayat yang ke-7, dia disebutkan Immanuel. Dan penggenapannya mari kita baca dalam Injil Matius 1 ayat 23, penggenapan Yesaya 9 ayat 5 dan 7 atau 5 sampai 6 pasal 7 dan 14, bahwa seorang laki-laki anak darah akan mengandung dan melahirkan iman dengan nama Immanuel, digenapi dalam Injil Matius. Sesungguhnya ya, ayat 22 terlebih dahulu, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Coba saudara perhatikan ayat catatan kaki di Alkitab saudara bagian bawah, bahwa Yesus menggenapi nubuatan Yesaya pasal 7 ayat 14. Dan Mika 5 ayat 1 dijelaskan tempat kelahiran Yesus. Ya. Yang pertama kelahirannya diberitahukan, keberadaannya dinubuatkan para nabi. Yang ketiga memberitakan berita pertobatan. Ini persamaan Yesus dan Yohanes. Mari kita buka Matius 3 ayat yang kedua.
Nah, ini perkataan Yohanes Pembaptis. Bertobatlah, Matius 3 ayat 2, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dan kita maju Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah, Matius 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat. Bukan berarti Yesus copy paste, ya, copy paste bukan. Melainkan kedua pribadi ini sama-sama memberitakan berita pertobatan. Dan ini adalah inti dari pengajaran Yesus dan Yohanes Pembaptis semasa hidup. Bertobat, kerajaan. Kemudian yang keempat, pelayanan yang penuh kuasa, berotoritas dan berintegrasi. Berintegritasnya. Pelayanan yang penuh kuasa, berotoritas dan Mengapa saya sebut pelayanan yang penuh kuasa? Ketika Yohanes muncul, dia bersuara, orang-orang datang. Ada pertanyaan dari para imam, dari para Lewi, para prajurit, apa yang harus kulakukan? Bertobat, berilah dirimu dibaptis. Penuh kuasa. Pelayanan Yesus pun penuh kuasa. Berotoritas, punya wewenang. Bahkan khotbah Yohanes Pembaptis itu jauh lebih keras dari khotbahnya Yesus. Khotbah Yohanes Pembaptis lebih keras dari khotbah saya. Dia secara terang-terangan menyebut mereka yang tidak mau bertobat sebagai keturunan ular beludak. Ya, saya saja nggak berani menyebut saudara keturunan ular beludak. Tapi Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis berkata, hei kamu keturunan ular beludak. Apa respon mereka? Kurang ajar kamu ya. Omong apa kamu? Ngarani aku kayak gitu. Ya pakai bahasa Ibrani. Tapi mereka berkata, terus apa yang harus kulakukan? Oh. Bagaimana respon kita kalau kita terima khotbah yang keras? Oh, nyindir aku itu. Oh, nyinggung aku. Ya respon orang Kristen sekarang kan seperti itu. Tapi respon orang-orang yang mendengar khotbah Yohanes Pembaptis, apa yang harus kami lakukan? Dan ketika Yohanes berkata, bertobat beri dirimu dibaptis, mereka tunduk pada otoritasnya. Mereka memberi diri, dibaptis, dan bertobat. Oh, luar biasa. Kita pun juga sama. Kalau kita dapat terima keras firman Tuhan, yang harus kita lakukan adalah memberi diri. Memberi hati. Bahwa tujuan dari firman Tuhan yang keras itu adalah untuk mendidik kita. Bukan untuk menghalangi kebebasan kita. Justru kita akan semakin bebas apabila kita tunduk pada otoritas firman Tuhan. Dan berintegritas, penuh kejujuran. Tidak ada ditutup-tutup. Ya. Karena firman Tuhan yang murni ialah disampaikan seutuhnya. Yesus pun dalam pengajarannya dia menyampaikan seutuhnya. Dia melakukan mujizat. Sembuh, bangkit. Tapi dia juga menyatakan supaya orang lain untuk bertobat. Nah, bertobat ini kan kata-kata yang panas di telinga orang-orang Kristen yang masih kanak-kanak. Nah, aku harus percaya Yesus bertobat. Loh, enggak bisa. Kita harus setiap hari bertobat.
Yesus berbicara tentang surga kerajaan Allah, tapi dia juga berkata tentang neraka. Dia berkata tentang penghakiman, penghukuman, dia juga berkata tentang kebebasan, kemerdekaan, dan jaminan hidup. Nah, kalau sekarang kan seperti Paulus katakan orang-orang akan mengumpulkan para pengajar. Dan pengajar ini disetir oleh para pendengarnya. Para pendengar mengumpulkan pengajar, nanti kamu khotbah ini ya. Sing lembut-lembut, elus-elusen terus engkau duwike metu. Khotbah sekarang berbicara pertobatan enggak laku, saudara. Tapi berbicara tentang bagaimana dapat uang cepat, bisnis cepat, kaya raya mendadak, itu yang laku. Mujizat laku. Sehingga perihal dosa nggak pernah disampaikan. Tujuannya kita mendengar firman Tuhan tentang dosa bukan untuk mengungkit lagi dosa-dosa kita, melainkan apa? Menjaga kita supaya tidak keluar dari pagar dan melakukan dosa. Seperti itu. Jadi kita melihatnya sebagai sesuatu yang positif dan baik. Dan cepat saja yang kemudian berikutnya ialah pelajaran tentang kehidupan dari dua pribadi. Yang pertama kita belajar kerendahan hati. Kita telah membaca ayat pokok kita bahwa Yesus dibaptis oleh Yohanes. Yohanes ada di Sungai Yordan dan Yesus datang menghampirinya. Yohanes berkata, jangan. Yesus minta dibaptis, jangan. Akulah yang harus engkau baptis. Yohanes tahu bahwa Yesus yang harus membaptisnya, bukan terbalik. Namun dalam peristiwa ini, Yesus tahu peran Yohanes Pembaptis. Dan Yesus mempersilahkan Yohanes melakukan tugasnya. Ayat 14, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau datang kepadaku. Yohanes tahu bahwa dia hanya sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan dalam Yohanes, Injil Yohanes katakan Yohanes Pembaptis tahu inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia katakan dengan kerendahan hati apabila ia datang buka kasut talinya saja aku enggak layak. Maka dari itu Yohanes berkata, dan engkau datang kepadaku. Kalau bahasa terjemahan sederhananya enggak kuali. Aku ini loh yang harus datang kepadamu. Aku ini yang harus engkau baptis Yesus, bukan engkau. Sedangkan Yohanes Pembaptis melihat otoritas kewibawaan keilahian dalam diri Yesus. Tapi Yesus melihat ini peranmu, ini tugasmu. Lakukan. Dan disebutkan, biarlah hal itu terjadi karena demikian sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Yohanes menuruti perintah Yesus. Dari sini kita melihat bahwa kedua pribadi ini adalah pribadi-pribadi yang rendah hati. Sama-sama melepaskan kepentingan masing-masing supaya kehendak Allah digenapi. Karena dalam konteks ini yang menjadi Tuhan itu siapa? Yesus. Yang menjadi hamba yang sejatinya adalah Yohanes Pembaptis. Tapi dalam konteks ini yang menjadi pimpinan Yohanes Pembaptis. Dan Yesus kita sebut sebagai bawah. Dalam konteks pembaptisan. Dalam konteks iman kerohanian yang sesungguhnya, kebenarannya sesungguhnya, Yohanes tahu. Engkau Tuhan, engkau Tuhan dan aku ini hambamu.
Tapi Yesus mempersilahkan lakukan. Jadi kepentingan Yohanes Pembaptis dia lepaskan. Kepentingan Yesus dia lepaskan. Supaya apa? Kehendak Allah digenapi. Ya kadang-kala melepaskan kepentingan, melepaskan hak kita ini loh yang susah. Ya masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya hak, masing-masing punya keinginan. Tapi kita mau belajar dari pribadi Yesus dan Yohanes dengan penuh kerendahan hati. Dari sini pun ketika Yohanes Pembaptis menuruti supaya Yesus dibaptis dan Yesus pun manut dibaptis. Luar biasa sekali. Hal yang sangat indah yang patut kita teladan. Yohanes tahu mana Tuhan dan mana hamba. Tapi Yesus juga menghargai. Ini tugasmu, Yohanes Pembaptis. Lakukan. Dan sama-sama keduanya tidak ada unsur kesombongan. Tidak ada. Bahkan ketika Yesus selesai dibaptis, Yohanes terbuka matanya dalam Injil Yohanes. Dan dia berkata, inilah anak domba Allah yang menghapus seluruh dosa. Aku membaptis sebagai tanda pertobatan, tapi dialah yang menghapus dosa. Pribadi-pribadi yang memiliki kerendahan. Yang kedua, pelajaran dari Yesus dan Yohanes Pembaptis, bersukacita apabila ada yang lebih hebat. Bersukacita apabila ada yang lebih hebat. Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 26 sampai 29. Yohanes 3 ayat 26 dan seterusnya. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Jawab Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sebelum Yesus menyatakan diri kepada Yohanes, kepada bangsa Israel, pengikutnya Yohanes Pembaptis ini luar biasa banyak. Sehingga banyak orang berkata, ya, saudara bisa membaca kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ya, pasal Injil Yohanes 1 ayat 19 dan seterusnya. Banyak orang berkata, apakah engkau Mesias? Apakah engkau Nabi yang akan diutus itu yang akan datang? Apakah engkau Elia? Karena pengajaran Yohanes Pembaptis menimbulkan daya pikat yang kuat. Orang-orang datang kepadanya. Dan mereka bertanya, engkaukah Mesias itu? Oh, labelnya luar biasa. Engkaukah Nabi yang luar biasa itu? Engkaukah Elia itu? Yang disebutkan orang-orang ini orang-orang yang luar biasa. Mesias, para Nabi, Elia. Luar biasa itu. Dan Yohanes dengan terang-terangan mengakui, bukan aku. Melainkan setelah ini akan datang. Dan kamu akan melihat. Dan ketika Yesus tampil,
yang sebelumnya menjadi pengikut Yohanes Pembaptis, banyak orang berbalik arah menjadi pengikut Yesus. Ayat 26 tadi, Yesus telah membaptis dan semua orang pergi kepadanya. Bahkan dalam murid-murid Yesus yang pertama, itu sebelumnya adalah murid-murid Yohanes Pembaptis. Kembali mereka tinggalkan Yohanes Pembaptis dan meninggalkan Yesus. Dan meninggalkan Yohanes Pembaptis pergi kepada Yesus, menjadi pengikut Yesus. Pertanyaan ini untuk melihat respon Yohanes Pembaptis. Di saat yang mengikuti Yohanes itu telah pergi menjadi pengikut Yesus, apa respon Yohanes Pembaptis? Dia bersuka. Dia enggak menyalahkan Yesus. Lagi muridku kok jadi milikmu? Tidak. Loh, yang pertama-tama mengumpulkannya, pertama-tama memberitakan bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat itu aku. Kenapa sekarang berbalik menjadi pengikut Yesus? Yohanes bersuka cita apabila Yesus jauh lebih hebat dari dia. Ayat 29, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Orang-orang yang mengikuti Yohanes Pembaptis dan sekarang menjadi pengikut Yesus. Yohanes Pembaptis menggambarkan itu sebagai mempelai perempuan. Dan Yesus menjadi mempelai laki-laki. Dalam adat Yahudi, ketika mempelai laki-laki itu mau menikah, mau bertemu dengan mempelai perempuan, ada sahabat-sahabat dari mempelai laki-laki yang setia mendampingi. Sahabat yang dibentuk dari kecil, bertumbuh bersama, melakukan segala aktivitas bersama. Sahabat yang istilahnya koncoplek, sahabat yang kental. Dan ketika tahu sahabatnya ini menikah, dia akan terus mendampingi dengan penuh sukacita. Sampai mempelai wanita perempuan itu datang kepada mempelai laki-laki, barulah sahabat karib yang telah bersama dengan dia melepaskan persahabatan itu untuk mempelai laki-laki bersatu dengan mempelai perempuan. Dan ketika mempelai laki-laki gambaran Yesus ini, dan Yohanes berdiri dekat dia, mendengarkannya, dia bersuka. Itulah sukacitaku dan sekarang sukacitaku menjadi penuh. Jadi dia merelakan prestasinya yang telah dia dapatkan dan mengakui bahwa ada yang jauh lebih berprestasi, yaitu Yesus. Nah, sekarang bagaimana dengan hidup kita? Dengan keberadaan kita apabila ada yang lebih hebat. Apabila ada yang lebih kaya dari kita. Apakah ada yang lebih berprestasi dari kita. Lebih mumpuni dari kita. Apakah kita turut bersuka cita? Berani mengakui seperti Yohanes Pembaptis? Atau malah justru berusaha untuk menghancurkan dia? Aku lebih kaya atau aku yo. Terus dalam teman sekolah kok itu lebih pintar dari aku yo. Selama ini kepintaran jatuh ke tanganku, ranking 1. Terus pujian prestasi dari mana-mana, terus tiba-tiba muncul. Nah, respon kita bagaimana? Apakah kita turut bersuka cita atau malah justru sebaliknya? Dan Yohanes Pembaptis sama sekali tidak merasa tersaingi dengan pelayan Yesus. Tidak tersaingi dengan prestasi Yesus. Karena dia bersuka cita. Dan sekarang kembalikan kepada diri saya dan saudara.
Kita mau belajar seperti itu. Kalau ada yang lebih hebat, lebih unggul, lebih berprestasi, lebih mumpuni, lebih baik, lebih kaya, lebih mewah dari kita bersuka cita. Tidak perlu kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak. Itu respon Yohanes Pembaptis kepada Yesus. Sekarang respon Yesus kepada Yohanes Pembaptis. Dalam Matius 11 ayat 7 sampai 15. Matius 11 ayat 7 sampai 15. Matius 11 ayat 7 sampai 15. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang dikoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar. Dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Perhatikan, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara bisa membaca di LCD. Bagaimana penilaian Yesus kepada Yohanes Pembaptis? Bukan penilaian yang, maaf kata, ecek-ecek, saudara. Dia nabi, bahkan lebih daripada nabi. Dia sudah dinubuatkan jauh sebelum dia ada. Jadi kita lihat, Yohanes Pembaptis bersukacita tentang prestasi Yesus. Yesus pun bersukacita tentang prestasi Yohanes. Dan Yesus enggak malu-malu, tidak segan-segan menyebut Yohanes yang telah kita baca ini. Yang dapat saya simpulkan sebagai orang yang hebat pemandangan Yesus. Walaupun ini konteks ayat ini Yohanes Pembaptis menjelang akhir hidupnya mengalami keraguan, namun dipulihkan ketika menerima jawaban daripada Yesus. Dan Yesus tidak berkata, oh dia telah ragu-ragu. Namun dia menjelaskan kepada para pendengarnya tentang siapa Yohanes Pembaptis. Yesus menjelaskan Yohanes Pembaptis dengan detail dan dengan baik. Lihat, saling mendukung, saling bersukacita. Bagi Yohanes, Yesus hebat. Bagi Yesus, Yohanes juga hebat. Bagi Yesus, saudara hebat. Karena sing amin ya wis. Ya. Bagi Yesus saudara hebat. Bagi saudara Yesus hebat. Amin, saudara. Sama apa yang diberikan kepada Yohanes Pembaptis juga diberikan kepada kita. Mengapa Yesus menyebut kita hebat? Karena kita diciptakan sesuai dengan karakternya Yesus. Dan dia telah berikan kuasanya untuk kita. Kau hebat. Kalau kita enggak hebat, Tuhan enggak akan turun ke dunia menjadi manusia untuk mati di kayu salib menebus dan menyelamatkan. Karena di pemandangan Yesus, Yesaya katakan engkau mulia.
engkau berharga. Ayo mari kita jangan hinakan diri kita sendiri. Tuh, poket biyen hidupku kayak gini ya. Tuh gagal terus, gagal maning. Tuh, kenapa itu pipinya mulus sedangkan pipiku banyak jerawat? Yesus juga mau mengajarkan supaya kita menjadi diri kita sendiri. Tidak perlu kita bergaya mencontoh orang lain. Kalau bergaya yang baik, yang positif, yang berprestasi, tidak apa-apa. Ya. Kadang-kadang kita menjadi korban mode. Aku harus sama dengan dia. 7 miliar penduduk bumi itu tidak ada satupun yang sama sidik jari. Kenapa kita harus menyamakan diri dengan mereka? Aku harus sama dengan Lee Min Ho. Sedangkan mata kita besar, Lee Min Ho matanya kan sipit. Kulitnya mulus. Ya karena cuacanya mendukung untuk kulit mulus. Kenapa kita harus seperti itu? Sedangkan kita bisa menunjukkan potensi-potensi yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Ayo gunakan itu potensi. Kalau mencontoh prestasi-prestasi orang terkenal, mengapa? Tapi kita tidak harus sama dengan mereka. Dalam penampilan, dalam hal apapun kita tidak perlu sama. Jadilah diri kita sendiri. Ya. Tidak perlu kita menghinakan diri kita sendiri. Karena kita mulia dan berharga. Jangan hinakan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, bagian terakhir, penggenap akan rencana Allah. Yohanes mempersiapkan jalan bagi Yesus. Yesus mempersiapkan kerajaan Allah bagi seluruh umat manusia. Dan kita, ayat yang terakhir, Matius 28, ayat 19 sampai 20. Yang ketiga, penggenap akan rencana Allah. Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dan Yesus telah mempersiapkan kerajaan Allah bagi seluruh umat manusia. Dan kita, karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridmu. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita pun dipakai oleh Yesus untuk melakukan penggenapan akan rencana Allah. Supaya semua bangsa, semua manusia diselamatkan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengetahui segala pengajaran dan perintah Yesus. Tetaplah rendah hati, tetaplah bersuka cita. Walau ada yang lebih hebat dengan kita. Dan siap sedialah menjadi jemaat orang-orang Kristen yang menggenapkan atau sebagai penggenap akan rencana Allah. Tuhan siap pakai kita untuk kemuliaan. Siapkan diri kita juga. Semua, saya katakan semua engkau dipakai Tuhan. Tidak hanya satu pribadi, satu golongan, satu titel, satu jabatan. Engkau dipakai Tuhan. Engkau memiliki marketplace, tempat yang luas untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nama Tuhan dipermuliakan dan selamat Natal bagi kita semua. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersyukur dari pribadi Yohanes dan Yesus kita belajar untuk kehidupan kita yang jauh lebih baik.
lebih indah, lebih memulia di pemandangan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku, berkati. Kemuliaan-Mu yang Kau nyatakan dalam kami. Kemuliaan-Mu memberkati kami dan kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, kembalikan segala pujian bagi Tuhan. Kita berterima kasih Dia ada menyertai kita sampai hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya kita bersyukur. Ini kami umat-Mu Tuhan memuji-Mu, menyembah. Yesus, ku menyembah. Haleluya. Nikmati kemuliaan-Nya dalam hidup kita. Kemuliaan-Mu, pulihkan umat-Mu, pulihkan gereja-Mu, pulihkan setiap hati. Yesus, kemuliaan-Mu, haleluya, berkati hidupku. Segala pujian, syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Oh haleluya,
Bahkan kami mulia dan berharga di pemandangan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Kita berterima kasih, bersyukur kepada Dia. Dia baik, Dia pelihara kita, Dia selamatkan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap. Terima mujizat anugerah Tuhan. Kau di dalamku, jadi bukti kebesaran. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalam. Kau bersamaku, Kau bersamaku di dalamku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Kita akan masuk doa. Ibu Kristianah berdoa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Terima kasih Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah kami pada siang hari ini melalui sabda firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu. Kami bersyukur biar firman-Mu menjadi berkat buat kami dan kami boleh melakukan firman-Mu dari kehidupan kami sehari ke sehari. Berkati buat hamba-Mu yang sudah melayani kami, Kau pakai hamba-Mu semakin hari semakin hebat, semakin kuat untuk membawa kami ke dalam jalan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, Engkau tahu kedatangan kami masing-masing, apa yang kami bawa, apa yang ada dalam benak kami. Kami pasrahkan semua dalam tangan Engkau, karena yang kami tahu Engkau Allah yang tetap menolong kami dengan mujizat-Mu yang ada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, Tuhan Yesus memberkati ya. Tapi ini minggu ketiga, nanti korban yang kedua kita jalankan yang ketiga, mungkin masih di sana kantongnya. Tolong Mas Wahyu nanti yang ketiga ya, kantongnya diambil. Kita akan angkat suka-sukamu Tuhan. Allah itu apa? Tuhan Yesus baik itu apa? Awali. Haleluya. Hari-hari
Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan persembahan yang dikerjakan jemaatmu baik pertama maupun kedua untuk kas tamburin yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati persepuluhan yang dikembalikan jemaatmu hari ini pun juga Tuhan memberkati. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan. Haleluya. Amin. Nanti tetap latihan pujian kaum pria dan kaum wanita grup Marta, dan nanti sore selesai latihan itu singer song leader untuk persiapan yaitu ibadah Natal serta penari tamburin ya. Lalu Kamis tidak ada ya. Kamis ditiadakan ibadah ya. Digabung latihan sampai Kamis, Jumat sampai Sabtu hari raya kita, hari raya besar-besaran itu ya, hari raya Natal kita ya. Sudah diumumkan tadi, saya cuma ulangi, kalau bisa pakai yang ya, ibu-ibu mungkin punya rok putih ya, bawah putih, atas putih pakai ya. Kalau laki ya pakai bawah putih punya, pakai juga enggak masalah ya. Tapi yang ya, kebiasaannya atas putih ya, bawah hitam seperti perjamuan itu. Itu tapi Kamis minggunya 26 jangan lupa jam 4 sore bebas ya. Kalau bebas saya mungkin ya pakai baju ini lagi ya. Saya ya itu ya. Tapi yang baru, punya yang baru keluarga, punya pakai baju baru, dipakai, jangan disimpan ya. Pakai baju baru keluarga mungkin lebih hebat, lebih bagus, pakai ya. Jangan enggak dipakai, jangan ya. Dipakai ya. Tuhan ya. Tuhan berkati yang mau menyumbang Natal masih ada kesempatan, sebab kalau saya lihat banyak sedikit ya. Kalau sih biasanya tuku minyak. Terus minyak sing 2 kiloan ku piro? Dhisik 3 kilo nu lho 28,09 menjadi 39 sampai 40. Nah, jadi kita ya mungkin ya bisa juga ingat ya. Oh, iki kuenya mungkin bikin pastel. Minyak mahal mungkin dana kita seberapa, mencukupi apa enggak, masih ada kesempatan yang mau menyumbang untuk Natal kita, hari raya Natal kita yang luar biasa, yang dahsyat. Sebab saudara dikatakan tadi, saudara adalah orang yang hebat, orang yang dahsyat. Berilah ya untuk kita lakukan. Katanya Om Angga, enggak 1 kali, enggak saya tolak kayak. Mungkin 2 kali, 3 kali saya terima. Oh, puji Tuhan, berkatnya melimpah-melimpah. Tuhan Yesus berkati ya. Kita bangkit berdiri, nanti latihan pujian ya. Jangan lupa ya. Haleluya. Bangkit berdiri bersama-sama mengakhiri ibadah pada siang hari ini ya. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian seperti pujian ini tadi, tapi rapnya saja. Segala puji Yesus kemuliaanmu, tapi rapnya saja. Haleluya. Segala puji Yesus bagimu, kau hadir di dalam hidupku ini. Haleluya. Dan sujud di hadapanmu. Haleluya. Ibu menyembahmu, Yesus umatnya
Kami terus memuji nama-Mu, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu. Yesus sebagai Raja di atas segala raja yang memerintah di atas bumi ini ya Bapa. Terima kasih yang kami muliakan, yang kami tinggikan, yang kami sanjung tinggi, kekal selama-lamanya. Kau memberkati firman Allah kami dengar, memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada siang ini ya Bapa. Kalau sebentar kaum pria dan kaum wanita grup Marta berlatih pujian untuk persiapan Natal dan juga hari Jumat latihan dan paginya hari Sabtu yaitu tanggal 25 jam 6 pagi gladi bersih untuk dipujikan Roh Kudus yang mengurapi semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan pekerjaan jemaat-Mu, segala apapun yang diusahakan Tuhan memberkati keperluan kami, pergumulan kami, keperluan kami pun Tuhan yang menyediakannya ya Bapa. Terima kasih. Sebentar kami selesai semua, meninggalkan tempat ini Allah menyertai, bungkus kami dengan darah Kristus supaya kami tetap menjaga kesehatan dan tetap memakai protokol kesehatan sesuai dengan anjuran-anjuran pemerintah yang ada. Kami bersyukur kepadamu, kita pimpin awal, pertengahan sampai akhir. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat sukacita. Terimalah berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, menyertai kita sekalian pada siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, pulanglah dengan sukacita, pulanglah dengan damai sejahtera. Biarlah berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub kami terima bersama-sama ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat Tuhan siang ini yang sudah hadir. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.